Kalian pernah mikir nggak sih, gimana caranya sekolah bisa bayar tagihan internet, beli buku baru buat perpustakaan, atau bahkan mendanai kegiatan OSIS yang seru itu? Nah, semua itu kan butuh biaya operasional. Hari ini, kita bakal kupas tuntas aturan main terbaru yang mengatur semuanya itu. Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang dana bantuan operasional satuan pendidikan. Atau biar gampang, kita sebut aja dana BOS. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bedah dulu apa itu dana BOSP. Terus, kita kenali 3 jalur utamanya. Habis itu, kita dalami aturan main penggunaannya, apa aja yang boleh dan apa yang nggak boleh. Dan terakhir, ini bagian yang super penting, gimana cara pertanggungjawabannya. Siap ya? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya dana BOSP ini, dan kenapa pemerintah sampai perlu bikin peraturan khusus buat ini? Intinya sih simpel banget, untuk memastikan setiap sekolah, entah itu di kota besar atau di pelosok, punya bensin yang cukup buat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Coba deh kita bayangin sebuah sekolah. Kita kan seringnya fokus ke guru sama ruang kelasnya aja. Padahal di balik layar, banyak banget mesin yang harus terus jalan. Tagihan internet buat riset, tinta printer buat ulangan, bola buat tim futsal, bahkan hal-hal simpel kayak bayar listrik dan air. Nah, semua biaya operasional yang kelihatannya kecil tapi krusial banget inilah yang ditopang sama dana BOSP. Dan ini dia definisi resminya, yang emang kedengeran agak formal ya. Dana BOSP adalah dana alokasi khusus non-fisik. Oke, gampangnya gini. Ini tuh uang dari pemerintah pusat yang dikirim ke daerah khusus buat biaya operasional non-personalia. Artinya apa? Duit ini bukan buat gaji pokok PNS, tapi buat semua kebutuhan lain yang bikin sekolah itu tetap hidup dan berjalan. Peraturan ini juga ngasih 5 pilar utama dalam pengelolaan dananya. Ini bukan sekedar aturan, tapi udah kayak mantra yang harus dipegang tiap sekolah. Dananya harus fleksibel, jadi bisa dipakai sesuai kebutuhan unik masing-masing sekolah. Harus efektif dan efisien, artinya setiap rupiah harus menghasilkan dampak belajar yang maksimal. Dan yang paling penting, harus akuntabel serta transparan. Setiap pengeluaran harus jelas jejaknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, konsep besarnya udah dapat ya. Sekarang kita gali lebih dalam lagi nih. Soalnya, dana BOSP ini ternyata nggak cuma satu macam, melainkan terbagi jadi 3 aliran utama yang beda-beda tujuannya. Nah, di sini nih kelihatan jelas bedanya. 3 aliran utama ini disesuaikan sama jenjang pendidikannya. Yang paling kita sering dengar pastinya dana BOS. Ini buat SD sampai SMA dan SMK. Terus ada dana BOP PAUD, yang khusus buat pendidikan anak-anak usia dini. Dan yang terakhir ada dana BOP kesetaraan untuk nge-support program kayak paket A, B, dan C. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Masing-masing aliran dana tadi itu punya 3 rasa lagi. Ada yang reguler, ini ibaratnya uang belanja bulanan, sekolah buat operasional sehari-hari. Lalu ada dana kinerja, ini kayak bonus gitu buat sekolah-sekolah yang punya prestasi gemilang. Dan yang gak kalah penting, ada dana afirmasi, yaitu bantuan ekstra khusus buat sekolah-sekolah di daerah yang emang butuh perhatian lebih. Kalau kita fokus ke dana BOS yang cakupannya paling gede, siapa aja sih yang dapat? Ya, ini dia tulang punggung sistem pendidikan formal kita. Mulai dari anak-anak di sekolah dasar, lanjut ke SMP, SMA, dan SMK, sampai ke teman-teman kita di sekolah luar biasa juga tercakup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis, tapi mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama kepala sekolah dan bendahara. Aturan mainnya. Dapat duitnya sih satu hal, tapi gimana cara pakainya biar benar? Yuk, kita lihat rambu-rambunya. Untuk dana BOS reguler di sekolah negeri, ada aturan pembagian yang spesifik. Bayangin aja ini kayak kue anggaran yang potongannya udah ditentuin. Minimal 10% itu wajib hukumnya buat beli buku dan memperkaya perpustakaan. Lalu, maksimal 20% boleh dipakai buat honorarium guru non-ASN atau tenaga kependidikan. Nah, sisanya yang 70% itu lebih fleksibel buat berbagai kebutuhan operasional lain. Kalau buat PAUD, aturannya sedikit beda, dan ini disesuaikan banget sama kebutuhannya. Alokasi untuk honorarium bisa lebih besar, sampai 40%, karena kita tahu banyak tenaga pendidik PAUD yang statusnya honorer. Tapi ada batasan buat pemeliharaan sarana prasarana, yaitu maksimal 20% aja. Ini untuk memastikan fokus utamanya tetap ke proses pembelajaran anak-anak. Terus, duitnya bisa dipakai buat apa aja? Wah, daftarnya panjang banget. Tapi intinya, ini mencakup semua denyut nadi sekolah. Mulai dari urusan administrasi kayak kegiatan penerimaan siswa baru, sampai ke jantungnya pembelajaran. Kayak beli buku, bikin ekstrakurikuler jadi seru, dan ngasih pelatihan buat guru-guru. Bahkan kebutuhan dasar kayak bayar listrik dan internet pun masuk dalam daftar ini. Sama pentingnya dengan yang boleh, kita juga harus super paham apa yang haram hukumnya.
peraturan ini tegas banget, dana BOS itu nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh ditransfer ke rekening pribadi, dipinjemin atau dipakai buat kepentingan pribadi. Dana ini juga bukan buat bangun gedung baru ya, itu masuknya belanja modal, pos anggarannya beda lagi. Intinya, setiap rupiah harus kembali untuk kepentingan siswa dan sekolah. Nah, setelah dana diterima dan dibelanjakan, kerjaan belum kelar loh. Justru disinilah bagian paling krusialnya dimulai, pertanggungjawaban. Yuk kita lihat gimana sistem pelaporan dan juga sanksinya bekerja. Ada 2 tanggal keramat nih yang wajib dicatat sama setiap bendahara sekolah. Tanggal 31 Juli itu batas akhir laporan penggunaan dana tahap pertama. Kemudian, 31 Januari tahun berikutnya adalah deadline untuk laporan final 1 tahun penuh. Kepatuhan sama 2 tanggal ini adalah kunci kelancaran pencairan dana di periode selanjutnya. Ini pertanyaan penting banget. Kalau telat lapor, apa cuma ditegur aja? Oh, tentu tidak. Peraturan ini sudah menyiapkan sanksi finansial yang jelas dan berjenjang. Dan sanksinya itu langsung terasa di kantong sekolah. Telat 1 bulan, dana berikutnya dipotong 2%. Telatnya sampai 2 bulan, potongannya naik jadi 3%. Dan kalau telatnya lebih dari 2 bulan, potongannya jadi 4%. Ini adalah mekanisme untuk memastikan semua sekolah disiplin dalam administrasi, karena laporan yang akurat dan tepat waktu itu jadi dasar untuk evaluasi nasional. Semua aturan ketat ini bermuara pada satu prinsip yang dikutip langsung dari pasalnya, pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis. Jadi ini bukan sekedar soal angka dan kwitansi, tapi soal logika dan akal sehat dalam menggunakan uang rakyat untuk pendidikan. Setelah kita membedah semua aturan ini, pertanyaan besarnya kembali ke kita semua. Coba deh, lihat sekolah di lingkungan sekitar kalian. Dengan aturan main yang lebih jelas dan transparan ini, kira-kira dana BOS bisa beneran mengubah wajah perpustakaan, kualitas ekstrakurikuler, atau bahkan semangat para guru di sana nggak ya? Jadi dengan disahkannya peraturan ini, sebuah standar baru telah ditetapkan. Ini adalah sebuah komitmen untuk membuat pendanaan pendidikan jadi lebih transparan, efektif, dan yang paling penting, akuntabel. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan layanan pendidikan terbaik yang bisa kita berikan.